الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qarawi rahimahullahu taala. Penjelasan tentang kitab tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita masuk bab yang ke-47. Penulis kitab tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab tentang mengolok-olok dengan sesuatu yang di dalamnya terkandung nama Allah Subhanahu wa taala, terkandung di dalamnya ayat Al-Qur'an atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, pembahasan ini merupakan perkara yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Karena kita tahu bersama, ulama sepakat bahwa orang yang mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengejek Allah, mengejek Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menghina syariat yang mulia, ulama sepakat ahlu sunnah wal jamaah, maka orang tersebut kafir murtad, keluar dari Islam. Itu sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat. Dan para ulama sepakat juga bahwa orang yang menghina agama yang mulia ini, entah itu dia menghina Allah, menghina Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau menghina syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukumannya dia harus dihukum mati. Dan yang melakukannya adalah pemerintah, penguasa. Sehingganya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Nah, oleh karena itu penulis kitab tauhid membawakan bab ini agar kita sebagai seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, berhati-hati dari perkara ini. Jangan sampai kita mengolok-olok, atau jangan sampai kita menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya, sebagai lawakan, candaan, tawaan. Hati-hati. Sebab itu bisa membawa kepada kekufuran waliyadzubillah. Dan di zaman ini banyak kita dapati orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, saya muslim, tapi kita dapati waliyadzubillah dari lisan-lisan mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok-olok sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menista agama yang mulia ini. Dan ini tidak dilakukan kecuali orang yang kafir,
munafik. Sebab orang yang beriman sifat mereka adalah senantiasa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu kata Allah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, yang mengagungkan syariat Allah, yang mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha min taqwal qulub. Itu sesuatu yang datang dari ketakwaan hatinya. Maka teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, orang yang suka mengolok-olok, mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala, mengejek orang-orang yang beriman, yang berusaha untuk mengamalkan syariat yang mulia ini, mengejek orang-orang soleh yang berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan kebiasaan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa Ala mengingatkan kebiasaan ini, perbuatan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini dilakukan oleh kaumnya, rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus mereka untuk berdakwah. Apa kata Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-10? Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Jadi Allah ingatkan, wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, rasul-rasul sebelum wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diejek, diolok-olok mereka ini. Tapi apa kata Allah? Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang suka mengolok-olok, menghinakan rasul-rasul yang kami utus kepada mereka. Jadi ini kebiasaan orang-orang musyrik. Bahkan rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun diejek-ejek, mereka pun dihinakan. Dan itu sudah merupakan sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja yang dihinakan, diolok-olok, tapi rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diejek, dihinakan oleh kaumnya. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam surat Al-Mutaffifin, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang suka melakukan dosa maksiat, apa yang mereka lakukan? Kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka itu suka menertawakan orang-orang yang beriman, yang senantiasa berusaha untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka ini orang-orang beriman lewat di hadapan mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir, yataghamazun, ya, mereka menghinakan orang-orang yang beriman. Wa idzan qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin. Dan apabila mereka kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan keadaan senang, bahagia itu kalau bisa mengolok orang-orang yang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula ladhalun. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka pun mengatakan, sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, dilabeli dengan label-label yang tidak benar, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, difitnah, supaya kita ini meninggalkan syariat yang mulia ini. Jadi teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kebiasaan mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok-olok sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi ini perbuatannya orang-orang kafir, perbuatannya orang-orang munafik,
yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi penulis rahimahullahu taala membawakan bab ini, beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang bahayanya seseorang itu mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Penulis membawakan satu dalil di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 sampai ayat yang ke-66. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Jika kalian bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami ini hanya bersenda gurau, hanya bermain-main saja. Kemudian Allah tegaskan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya yang mulia, Rasulnya kalian berolok-olok, kalian mengejek, kalian hinakan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah, jangan kalian kemukakan alasan-alasan kalian, jangan minta maaf setelah kalian, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin." Kata Allah, jika kami memaafkan sebagian dari kalian, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang suka melakukan dosa dan maksiat. Ya, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Qarawi rahimahullahu taala di halaman 543. Makna ayat secara global. Dalam kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekilas dari kasus orang-orang munafik. Nanti ayat ini ada sebab nuzulnya ayat ini, sebab turunnya ayat yang mulia ini. Nah, sebab turunnya ayat yang mulia ini disebutkan oleh penulis pada dalil yang kedua. Ya, dalil yang kedua itu tentang sebab turunnya ayat yang mulia ini. Dalil yang pertama, ketika mereka berhasil menyusup ke tengah-tengah jamaah kaum muslimin dalam perang Tabuk dengan segala apa yang mereka lakukan berupa celaan terhadap agama dan menyakiti orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang jawaban orang-orang munafik itu. Kalau seandainya beliau bertanya kepada mereka, yaitu bahwasanya mereka akan mengemukakan alasan-alasan yang batil lagi bohong untuk membenarkan apa-apa yang keluar dari mulut mereka berupa tuduhan dusta perihal kaum muslimin. Apa tuduhan tersebut? Nanti di dalil yang kedua. Seraya mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ejekan dan olok-olokan mereka kepada Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang diumumkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memanglah menyebabkan kemurtadan mereka dan juga tidak diterimanya uzur mereka. Inilah yang kita katakan tadi, bahwa ulama sepakat bahwa orang yang mengejek
syariat Allah Subhanahu wa taala, entah dia mau jadikan itu sebagai candaan, lawakan, dia keluar dari Islam, murtad keluar dari Islam, itu sepakat. Tidak ada silang pendapat. Dan sepakat juga para ulama tadi kita katakan apa? Hukumannya adalah hukuman mati, dan itu dilakukan oleh penguasa. Hanya saja mereka silang pendapat, nanti akan disebutkan oleh penulis juga di faedah-faedah. Hanya saja ulama silang pendapat tentang apa? Tentang kalau ada orang yang menghinakan agama yang mulia ini, yang kemudian dia bertobat, apakah tobatnya itu diterima atau tidak? Apakah dia akan mendapatkan hukuman tadi, hukuman mati? Nah, ini yang menjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Jadi apa yang mereka sepakati? Yang mereka sepakati, orang yang mengejek, orang yang menghina agama yang mulia ini, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kemudian yang disepakati oleh para ulama, hukumannya hukuman mati. Itu sepakat ya, tidak ada silang pendapat. Nah, yang khilafnya itu kalau orang yang menghina agama ini dia bertobat, apakah diterima tobatnya dan tidak mendapatkan hukuman had? Nah, ini yang menjadi silang pendapat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sekali lagi pentingnya kita untuk berhati-hati dari perkara ini. Jangan sampai kita jadikan ayat-ayat Allah atau sesuatu yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berupa sunnah-sunnahnya sebagai lawakan, candaan agar orang lain tertawa. Ya, bahaya, itu sebuah kekufuran. Jangankan mengejek agama yang mulia ini, jangankan mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat suara saja di hadapan Nabi itu bisa menghancurkan amalan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hujurat kan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Mengangkat suara saja di hadapan Nabi, kata Allah, an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Itu sudah bisa menghancurkan pahala amalan-amalan soleh kita. Bagaimana lagi dengan mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lebih parah lagi. Kalau di masa Nabi orang mengangkat suara di hadapan Nabi itu bisa menghancurkan pahala mereka. Nah, kalau di zaman kita Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Lantas bagaimana orang mengangkat suara di hadapan Nabi? Nah, orang-orang yang lebih mendahulukan perkataan manusia, orang lain daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibawakan hadis-hadis kepadanya, dia menolaknya. Dia lebih mengedepankan logika dia, ucapan dia atau ucapan orang lain. Nah, ini jangan sampai kita masuk pada ayat ini, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman mengingatkan tentang sifat orang-orang yang beriman dalam surat Nuh, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan? Kenapa kalian tidak mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kalian tidak mengagungkan syariat yang mulia ini? Wa qad khalaqakum atwara. Padahal dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan nikmat kepada kita. Dia memberikan nafas ini. Lantas kenapa kita mencela Allah? Kenapa kita mencela syariatnya? Kenapa kita mencela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Berarti orang ini memang tidak beriman. Tidak beriman. Kalaupun dia tampakkan keislamannya, berarti dia munafik. Dan munafik kita tahu bersama, orang-orang yang dihukumi kekufuran, dihukumi kafir juga. Mereka benci terhadap Islam,
Waliyadzubillah, di zaman ini kita dapati banyak sekali orang-orang yang sekali lagi yang menghina sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mudahnya lisan mereka mengatakan, oh ini hadis tidak lagi tuh hadis ini tidak sesuai lagi dengan zaman kita sekarang. Mengolok-olok jenggot, mengolok-olok syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali, waliyadzubillah. Namun bersamaan dengan itu, Allah tidak menutup pintu harapan dari hadapan mereka. Justru menjanjikan maaf bagi orang yang meninggalkan kemunafikan di antara mereka serta ikhlas dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan keras orang yang terus di dalam kekafiran dan kemunafikannya di antara mereka. Apa faedah yang bisa kita petik? Pertama, mengolok-olok, mengejek agama dan pemeluknya adalah suatu kekafiran. Tidak diterimanya taubat orang yang mengolok-olok, yang mengejek agama dan para pemeluknya secara terang-terangan di dunia dalam pandangan ulama-ulama Hambali. Namun ulama-ulama lain berpandangan bahwa taubatnya diterima. Jadi ada silang pendapat di kalangan para ulama. Jadi ada yang mengatakan taubatnya itu tidak bisa diterima. Jadi taubatnya tidak bisa diterima. Kalaupun diterima taubatnya, bagaimana cara bertobat? Bagaimana cara bertobatnya penista agama? Bagaimana? Kalaupun dia mau bertobat, bagaimana cara bertobatnya penista agama itu? Bagaimana? Dia harus minta maaf kepada kaum muslimin. Cukup sampai di situ minta maaf? Disuruh bersyahadat lagi? Karena sudah kufur kan? Orang yang mengejek agama itu kafir, murtad, keluar dari Islam. Kalau dia bertobat harus bersyahadat lagi. Makanya tidak main-main ini, perkara sangat penting ini. Apa dalil mereka, para ulama yang mengatakan tidak bisa diterima? Rasulullah SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah orang tersebut. Sekali lagi, kalaupun dia ditegakkan hukuman hak, hukuman mati, ini dilakukan oleh siapa? Penguasa, bukan sembarang orang, tidak. Ini dilakukan oleh penguasa. Kalau dia sudah kafir murtad, dilakukan oleh penguasa kaum muslimin yang berkuasa ketika itu. Dan Allah berfirman di ayat yang tadi, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jelas, jangan minta maaf lagi. Kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Pendapat yang kedua, yaitu tobatnya itu bisa diterima secara mutlak. Hujah mereka, alasan mereka, karena tidak disebutkan di dalam dalil-dalil riwayat bahwa orang-orang munafik yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu ditegakkan hukum had kepada mereka. Mereka tidak dibunuh. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa orang-orang munafik yang mengolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu dibunuh, tidak ada. Padahal zahirnya mereka sudah kafir. Itu dalil mereka bahwa ya tobatnya mereka diterima. Kalau mereka mau bertobat ya diterima. Cuman pendapat ini dibantah. Kenapa orang-orang munafik tidak dibunuh di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu kenapa tidak dibunuh mereka? Padahal jelas-jelas kekafiran mereka. Kenapa mereka tidak dibunuh? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh mereka, orang-orang munafik?
Apa alasannya? Apa alasannya? Nah, Haji. Untuk menghindari fitnah yang lebih besar. Apa fitnah itu? Iya. Jangan sampai orang-orang bilang di luar Islam Nabi bunuh sahabat-sahabatnya. Secara zahir orang-orang munafik itu kan sahabat. Nah, kalau orang-orang munafik ini dibunuh oleh Nabi, nanti orang-orang di luar Islam bilang itu Nabi bunuh sahabatnya. Nanti mereka tidak masuk Islam. Itu bantahan para ulama untuk pendapat yang kedua itu. Tapi insyaallah kita lanjut setelah azan dikumandangkan. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi pendapat yang kedua ini apa? Para ulama menyebutkan tobatnya diterima kalau dia mau bertobat. Alasannya mereka apa tadi? Karena tidak ada riwayat yang menyebutkan orang-orang munafik yang mengejek Nabi SAW dan para sahabat dibunuh oleh Nabi. Nah, hujah ini alasannya dibantah oleh para ulama juga. Kenapa orang-orang munafik tidak dibunuh di masa Nabi SAW? Karena jangan sampai tersebar berita Nabi kok bunuh sahabat. Dan pendapat ini juga, alasan ini juga dibantah kembali oleh siapa? Oleh pendapat yang kedua ini. Mereka mengatakan, jazakallah khair, tobatnya diterima. Alasannya apa? Untuk membantah bantahan yang tadi ya. Karena ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya orang yang mengejek Nabi SAW dan para sahabat, nanti kita akan ceritakan di dalil yang kedua, kisah turunnya ayat ini, dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya adalah Ibnu Muhayyir. Setelah dia bertobat dan tobatnya diterima, dia pun mengganti namanya dengan Abdurrahman. Setelah dia merubah namanya menjadi Abdurrahman, maka dia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan sebagai seorang yang syahid, dan doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun wafat dalam perang Yamamah ketika melawan seorang nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian pendapat yang keberapa? Ketiga, taubatnya diterima kalau itu menunjukkan dia betul-betul serius di dalam taubatnya. Dan kalaupun dia bertobat, maka cara bertobat tadi bagaimana? Harus minta maaf kepada kaum muslimin dan bersyahadat kembali. Karena orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ingatkan tadi, sampaikan ulama sepakat, ulama ahlu sunnah, bahwa dia kafir, murtad, keluar dari Islam, sehingga dia harus bersyahadat kembali kalau dia bertobat. Tapi teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita masuk dalil yang kedua. Dalil ini tentang apa? Tentang penjelasan turunnya ayat yang pertama yang kita jelaskan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah, di mana hadis sebagian mereka masuk ke dalam hadis sebagian yang lainnya. Jadi Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah ini meriwayatkan hadis ini, yang kemudian hadis ini saling menguatkan di antara mereka, itu maksudnya. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk
bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada teman-temannya dalam perang Tabuk, ma ra'aitu. Siapa orang ini? Orang ini yang berkata kepada teman-temannya dalam perang Tabuk, dia katakan apa? Ma ra'aitu mithla qurra'ina haula'i arghaba butunan wala agdzaba alsunan wala ajbana 'indal liqa', yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahul qurra. Kata orang ini, aku belum pernah melihat seperti para ahli Quran kita ini. Siapa mereka? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling buncit perutnya, rakus, tamak, paling dusta perkataannya, dan paling pengecut ketika berhadapan dengan musuh. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau yang ahli Quran. Ada berapa hinaan itu? Pertama apa? Dibilang apa? Rakus. Kedua dibilang apa? Pendusta. Ketiga dia bilang apa? Pengecut. Ini keterlaluan ini. Kurang ajar ini. Siapa orang ini? Siapa laki-laki ini yang menghina ini? Tadi kita sebutkan Ibnu Muhayyir yang merubah nama dengan Abdurrahman ketika dia bertobat. Faqala lahu Auf bin Malik. Kemudian seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu taala anhu, dia berkata kepada orang tersebut. Artinya ketika dia mendengarkan perkataan ini dia tidak terima. Kadzabta walakinnaka munafik. Engkau pendusta. Engkau ini sesungguhnya munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan kabarkan perkataanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Maka Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu taala anhu, ini juga seorang sahabat Nabi yang Masya Allah, Allah berikan umur yang panjang kepada beliau. Beliau wafat di umur 73 tahun. Beliau datang langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitakan, mengabarkan tentang ucapan orang ini, bahwa dia telah mengolok Rasulullah SAW dan para sahabat. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu. Tapi ternyata dia telah didahului oleh Al-Quran. Maksudnya apa? Ketika dia ingin menyampaikan perkataan ini, Jibril datang membawa ayat yang tadi, yang kita sebutkan tadi. Ya, dalil yang pertama di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Turun ayat yang mulia ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga faja'a dzalika ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad irtahala wa raqiba naqatahu. Faqala ya Rasulullah innama kunna nakhudu wa natahaddatsu haditsar raqbi naqta'u bihi 'anna at-tariq. Lantas orang ini yang mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dia pun apa? Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah menaiki tunggangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu haditsar raqbi naqta'u bihi 'anna tariq." Kita ini hanya sekedar apa? Hanya sekedar bercanda saja. Berbincang-bincang
layaknya orang-orang yang melakukan perjalanan musafir yang mereka ya bersenda gurau untuk menghilangkan apa? Rasa capek, kebosanan, seperti itu. Qala Ibnu Umar mengatakan, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata tanqubu rijlaihi. Maka Ibnu Umar mengatakan, sepertinya aku melihat orang ini bergelantungan di tali pelana Rasulullah untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kedua kakinya itu tersandung apa? Bebatuan. Jadi dia sudah tidak rasakan lagi itu. Dia bergantungan di tali pelana unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada batu-batu yang kakinya tersandung pada batu-batu tersebut. Sudah berdarah kakinya dan dia tidak rasakan hal itu. Seraya dia mengatakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama kunna nakhudu wa nal'ab." Wahai utusan Allah, kami cuma bersenda gurau, cuma main-main saja. Tidak serius. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi membaca firman Allah, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian mengolok-oloknya? Jangan kalian minta maaf, jangan kalian kemukakan alasan-alasan kalian. Sungguh kalian telah kufur kafir setelah keimanan kalian. Ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat orang tersebut. Nabi hanya mengucapkan kalimat itu, tidak lebih. Artinya apa? Nabi tidak melihat orang itu, menunjukkan Nabi marah. Kita tahu bersama akhlak Nabi itu, kalau ada orang yang berbicara dengan Nabi, Nabi apa? Fokus. Nabi lihat orangnya, itu akhlak Nabi. Tapi dengan orang ini Nabi tidak lihat. Ya kalau kita sekarang, kalau kita lagi baca cerita dengan taman, ya, dia lagi main apa? Main HP. Kira-kira bagaimana tuh orang peperasaan itu? Antum peperasaan. Antum lagi serius baca cerita dengan dia, antum ceritakan, apalagi antum baca curhat. Bahwa dia cuma main HP. Dia dengar kesana antum, iya, pokoknya begitu. Dia lagi main HP. Kira-kira begitu. Bagaimana antum peperasaan itu? Antum lagi baca curhat ini. Ada sesuatu yang penting antum sampaikan. Lantas antum tidak dilihat muka antum, dia cuma main HP saja. Dan itu kebiasaan kita tuh kalau baca cerita, apalagi ada nongkrong sama-sama, baca cerita sama. Tapi pandangan semua di mana? Di WA. Pokoknya sesuatu baca cerita. Tertawa sama-sama. Nabi tidak melihat orang itu, menunjukkan Nabi marah. Nabi marah. Apa makna hadis ini teman-teman sekalian? Di dalam hadis ini Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma dan sejumlah orang yang ikut serta meriwayatkan hadis ini mengabarkan kepada kita bahwasanya pada peristiwa perang Tabuk seorang laki-laki dari kalangan orang-orang munafik mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau serta mengolok-olok mereka dengan menuduh mereka sebagai orang yang apa? Doyan makan, pembohong, pengecut ketika berhadapan dengan musuh. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu kalau sudah berhadapan dengan musuh, Allahu Akbar. Nabi yang paling terdepan. Sahabat-sahabat bahkan menjadi tamennya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat itu orang-orang yang pemberani luar biasa. Mereka korbankan jiwa harta mereka untuk berjihad bersama Nabi. Kemudian orang ini katakan mereka ini sahabat pengecut. Ini kan kurang ajar. Bahkan kita tahu bagaimana sifatnya para sahabat-sahabat. Kalau datang kepada Nabi bertanya tentang satu amalan yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasul, kabarkan kepadaku tentang satu amalan yang dengan amalan itu aku bisa masuk surga.
Ini menunjukkan kepada kita bahwa sahabat-sahabat cita-cita mereka satu, masuk surga. Justru kematian itu yang mereka cari. Mereka mau berjihad supaya apa? Mati syahid, masuk surga. Itu yang diinginkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Lantas orang ini bilang apa? Tukang apa lagi? Makan, pengecut, pendusta. Dan bahwasanya Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu salah satu seorang di antara orang-orang muslim yang jujur. Beliau marah dengan celaan itu karena Allah dan demi membela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau mendengarkan ucapan tersebut, beliau tidak biarkan begitu saja. Beliau marah ketika itu. Cuman beliau tidak ambil apa? Tidak ambil sikap dengan cara apa? Memukul orang tersebut, tidak. Dia katakan, aku akan beritakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak ridho. Sehingga pelajaran teman-teman sekalian, kalau kita duduk di satu majelis dengan orang-orang yang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai candaan, lawakan, maka tinggalkan mereka. Jangan antum lihat ada komedi-komedi sekarang yang di situ mereka bawakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang kemudian orang-orang tertawa, dijadikan candaan. Lantas antum juga tertawa-tertawa, hahaha. Antum suka? Sama antum dengan mereka. Hati-hati. Lihat, Auf bin Malik tidak terima, marah. Makanya Allah katakan apa? Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi. Lihat. Sungguh Allah telah buat satu aturan, ketentuan di dalam Alkitab Al-Quran. Apa ketentuan itu? An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau kalian mendengarkan, ini ketentuan aturan Allah ini untuk orang-orang beriman. An idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha. Apa ketentuan tersebut? Kalau kalian mendengarkan ayat-ayat Allah yukfaru biha, dikufuri, diingkari, wa yustahza'u biha, diolok-olok, dipermainkan, dijadikan sebagai candaan. Kata Allah, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk-duduk dengan mereka, tinggalkan mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka mengalihkan ke pembicaraan yang lain. Kalau tetap seperti itu, mereka tetap mengolok-olok, mereka jadikan sunnah Nabi sebagai candaan, cadarnya, jenggotnya, celana cingkrangnya. Antum juga duduk di situ dengan mereka. Kata Allah, innakum idzan mithluhum. Kalau begitu kalian sama dengan mereka. Jadi siapa? Auf bin Malik ini dia marah karena Allah dan karena ingin membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Auf bin Malik ini tidak langsung apa? Ambil sikap memukul ya, atau langsung membunuh orang, tidak. Membunuh orang tersebut tidak. Beliau datang kepada Nabi, dikabarkan kepada Nabi sebagai pemimpin, sebagai penguasa ketika itu. Sehingganya kalau ada ayat-ayat Allah diolok-olok, syariat yang mulia ini diolok-olok, ya, kalau antum tidak punya kekuatan, ya antum laporkan kepada penguasa. Nanti pihak yang berwajib yang akan menangkap mereka ini. Karena sudah penistaan terhadap agama. Jangan antum ambil apa? Tindakan sendiri. Tidak. Sekali lagi, ini tugasnya pemerintah, tugasnya penguasa. Mereka yang berhak untuk menangkap mereka ini. Buktinya apa? Auf bin Malik mengabarkan langsung kepada Nabi yang ketika itu Nabi sebagai seorang pemimpin kepala negara saat itu. Maka dia mengingkari orang munafik itu dan menyatakannya sebagai pembohong, lalu mengancam akan melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi wahyu turun mendahuluinya. Al-Quran turun tentang mereka yang menyingkap keadaan mereka dan membongkar rahasia mereka serta mengumumkan kekafiran mereka.
dan bahwasanya orang munafik itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membuat alasan yang batil, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh kepadanya dan tidak peduli serta tidak menggubris sedikit pun. Beliau hanya menjawab dengan membaca ayat yang turun berkaitan dengannya dan orang-orang semacamnya. Apa faedah yang bisa kita petik? Pertama, bahaya orang-orang munafik terhadap Islam dan para penganutnya. Mencaci agama adalah di antara tanda-tanda kemunafikan di dalam keyakinan. Ketiga, membenci kaum muslimin dan mencela mereka adalah suatu kekafiran. Keempat, wajib bersegera mengingkari kemungkaran tersebut. Kelima, benar atau jujurnya keimanan sahabat Auf bin Malik. Jadi marahnya dia itu menunjukkan bahwa betul-betul dia orang yang beriman. Karena namanya orang yang beriman kan tidak rela, kan tidak ridho. Ayat-ayat Allah, agamanya, syariat Allah, syariat Nabi SAW itu dipermainkan, tidak akan terima dia. Yang keenam, boleh mensifati seseorang dengan kemunafikan jika tampak jelas sebagian dari tanda-tandanya. Yang ketujuh, hadis ini juga menetapkan mukjizat bagi Nabi SAW, di mana wahyu turun kepada beliau mengenai hal itu sebelum Auf bin Malik sampai memberitakan kepadanya. Kedelapan, tidak diterimanya alasan orang-orang yang beralasan dengan alasan-alasan batil. Tidak diterimanya alasan orang-orang yang beralasan dengan alasan-alasan batil. Seperti orang tadi kan, dia hanya katakan cuman bersenda gurau, cuman main-main saja, ya, padahal dia menistakan. Dia mencela Allah, mencela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mencela para sahabat. Ingat, orang-orang yang mencela syariat Allah, mencela sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupnya tidak akan bahagia. Hidupnya pasti sengsara. Ana bawakan satu kisah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran akibat buruk dari mencela syariat Allah Subhanahu wa taala, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Saddi rahimahullahu taala, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Ketika kalian menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, ketika azan itu dikumandangkan, apa yang mereka lakukan? Ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Mereka jadikan ya, panggilan azan itu sebagai apa? Candaan, mainan, olok-olokan. Nah, ternyata kata Saddi rahimahullahu taala, ayat ini nazalat fi rajulin minan nasarah bil Madinah. Ayat yang mulia ini turun berkaitan dengan seorang Nasrani yang hidup di kota Madinah. Kana idza sami'a al-mu'adzina yaqul. Dulu orang Nasrani ini yang tinggal di Madinah, ketika dia mendengarkan seorang muadzin yang mengumandangkan azan, maka orang Nasrani ini mengatakan, ketika muadzin ini mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka orang Nasrani ini mengatakan qala hurriqal kadhib, semoga pendusta itu terbakar. Siapa yang dimaksudkan pendusta di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika azan, muadzinnya mengatakan apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Nasrani mengatakan hurriqal kadhib, semoga pendusta ini terbakar. Fadakhala khadimuhu dzata lailatin binarin huwa wa ahluhu niyamun. Satu hari pembantunya orang Nasrani ini di malam hari dia membawa api, lampu, dalam keadaan si Nasrani ini dengan keluarganya dalam keadaan tidur.
sedang istirahat malam hari, tiba-tiba pembantu datang bawa lampu. Lampu mereka kan tidak seperti lampu kita, penerangan mereka dari api kan. Fatatayarat minha syararatun fahtaraqal baitu wahtaraqa huwa wa ahluhu. Tiba-tiba percikan api itu jatuh, yang kemudian yang terjadi terbakar rumah tersebut, maka orang ini pun terbakar bersama keluarganya dalam keadaan tidur, dia tidak tahu. Terbakar. Jadi ini cara Allah menghinakan mereka. Dia suka mengatakan apa? Hurriqal kadhib. Pendusta itu terbakar, mudah-mudahan terbakar. Menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi saya ingatkan, siapapun Anda, hati-hati mencela, menghinakan agama yang mulia ini, menghinakan sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita selalu belajar, selalu mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ke-9, wajib hukumnya bersikap keras untuk membungkam orang-orang yang mengolok-olok agama Islam. Kalau antum bisa nasihati mereka. Kalau antum tidak punya kekuatan, laporkan penista-penista agama itu kepada pihak yang berwajib, kepada pemerintah yang berkuasa. Wallahu taala alam. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله